Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Selamat datang untuk teman-teman di UMKM. Perwakilan UMKM-nya yang mana ini? Ada ya perwakilan UMKM-nya? Yang sangat terdampak ya. Kemudian perwakilan dari pasar dan perwakilan organisasi-organisasi yang ada di Purworejo. Jadi kita ucapkan selamat datang di OHI. Nah, siang ini kita ketemu bersama teman-teman dari LSI Jawa Tengah. Tentu saja untuk Purworejo yang lebih baik. Pasti yang ada di sini juga berharap di tahun politik ini, tahun yang luar biasa ini, di masa pandemi, tapi kita harus menentukan pemimpin daerah. Jadi mudah-mudahan Purworejo akan mendapatkan yang terbaik. Sebelum acara kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan terima kasih sudah mengikuti protokol kesehatan, sudah menggunakan masker, dan yang pasti jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan untuk mengawal pilkada tahun 2020. Oke, kita langsung saja menuju ke Purworejo yang lebih baik. Nah, ini setelah melakukan survei yang dilakukan di Kabupaten Purworejo, ini melibatkan ada 58 tim survei dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 September. Jadi ada 3.200 responden. Jadi tidak hanya beberapa aja, tapi kita menggunakan 3.200 konstituen di 16 kecamatan Purworejo dengan target sasaran warga dengan capaian yang diinginkan. Satu, ini bagaimana respon masyarakat dengan bupati saat ini, baik kedekatan, kepuasan, gitu kan. Jadi seperti apa sih bupati yang saat ini? Kemudian memunculkan figur yang dikehendaki masyarakat. Nah, di Purworejo ini kita punya 3 figur, satu Kuswanto Kusnomo, kemudian yang kedua ada Agus Bastian dan Juli Astuti, yang ketiga Agustinus Susanto dan Rahmat Kabuli. Sudah hafal semua ya. Oke, dan dengan pengambilan sampel sebanyak 3.200 responden tadi, ini yang ada di Kecamatan Purworejo, ini tepatnya ada 16 kecamatan. Metodenya itu adalah dialog kooperatif. Jadi sistemnya mencakup warga ada di perkumpulan, kemudian pasar, kemudian keramaian, dan terus kita juga ke rumah warga, pertanian dan sektor birokrasi. Nah, dari sekian ini kita lanjutkan bagaimana masyarakat mengenal baik bupati kita saat ini. Yang mengenal dengan baik itu ada 38%. Nah, dan lebih besar lagi nih, 40% tidak mengenal. Dan yang tidak tahu ada 21%. Lanjut lagi. Nah, yang mengenal baik masyarakat dengan bupati ini dari 3.200 responden, ini persentasenya seperti ini. Yang mengenal ada 38%, yang tidak 40%, kemudian yang tidak tahu ada 21%. Ini persentasenya seperti ini. Jadi kepuasan masyarakat Purworejo dengan kepemimpinan bupati itu seperti ini tabelnya. Jadi 37%, 28% tidak tahu, tidak, kemudian yang tidak tahu ada 25%. Nah, ini yang puas ada 37%. Yang tidak ada 28%. Yang tidak tahu atau tidak peduli bodo amat mau seperti apa itu 25%. Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana kepuasan terhadap bupati sekarang? Ini seperti ini persentasenya. Dari 3.200 responden tidak tahu ada 35, kemudian yang tahu ada 37%, yang tidak sama sekali ada 28%. Nah, lanjut lagi. Nah, figur yang diinginkan masyarakat kalau kita melihat dari paslon-paslon yang ada di sini, dari Kuswanto dan Kusnomo, ini 33%. Ini figur yang diinginkan masyarakat. Kemudian Agus Bastian dan Juli Astuti itu 32%. Kemudian Agustinus Susanto dan Rahmat Kabuli ini cuma dapat 4% sebagai figur yang diinginkan masyarakat. Nah, tapi kita masih punya 31% dan mereka itu tidak menentukan pilihan, belum menentukan pilihan. Jadi memang
dari ketiga paslon ini silahkan mana yang akan lebih bisa mengambil hati masyarakat, bisa memainkan teater of mind ya. Jadi masyarakat bisa mau fokus ke Kuswanto Kusnomo, Agus Bastian, Yulia Susti, Agustinus Susanto, Rahmat Kabuli, atau masih bertahan untuk tidak menentukan pilihan, atau belum, mudah-mudahan segera bisa menentukan pilihan ya, karena biar bagaimanapun kita harus memilih, kita harus menggunakan hak pilih ya. Oke, dilanjutkan. Nah, ini figur yang dikehendaki masyarakat Purworejo, presentasinya seperti ini. Jadi masih lumayan banyak untuk yang belum menentukan pilihan. Kemudian Agus Bastian, Yuli Hastuti 32%, Kuswanto Kusmono 33%. Jadi saat ini yang lebih banyak justru Kuswanto Kusmono. Tapi dengan banyaknya persentase di sini itu belum tentu menang, ya kan? Jadi masih banyak kesempatan. Kita tinggal melihat bagaimana tindakan-tindakan mereka untuk menuju ke Pilkada 2020. Lanjut lagi, nah faktor pengaruh penurunan elektabilitas terhadap pemerintahan sekarang. Jadi ada beberapa faktor. Ini masyarakat kurang merasakan cocok kehadiran pemerintah di saat pandemi. Jadi memang peran pemerintah ketika pandemi ini penting sekali, apalagi di daerah seperti Purworejo ini, dari sektor pertanian. Jadi mulai kestabilan harga jual produk, susahnya dalam mendapatkan pupuk. Ini sangat-sangat diperlukan kedekatan pemimpin kepada masyarakat di masa pandemi, karena mereka tidak hanya memikirkan sektor pertanian, mereka juga memikirkan hasil produk-produk mereka, hasil pertanian mereka. Jadi mereka perlu pendampingan gitu ya. Kemudian susahnya perekonomian saat pandemi, dan ini memang dialami tidak hanya di Purworejo, di beberapa tempat dari yang sudah kita survei juga mengalami hal yang sama. Nah, sebenarnya ini kesempatan yang bagus untuk paslon untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat, tentu saja dengan memberdayakan mereka, terus memberikan pendampingan saat perekonomian mulai merosot jauh sekali ketika masa pandemi, dan di tahun yang sebenarnya tahun politik ini dibarengi dengan masa pandemi dan belum pernah terjadi. Memang jadi luar biasa, ini ada kesempatan mereka untuk bisa mengambil hati, untuk bisa memberikan semacam ekspektasi yang luar biasa untuk masyarakat. Dilanjutkan. Nah, faktor kenaikan salah satu paslon. Jadi kita tadi melihat ada salah satu paslon yang memang naik persentasenya. Ini faktornya adalah dia itu dapat dukungan dari tokoh masyarakat agama yang terpandang. Jadi misalnya mereka bisa merangkul para sesepuh, para kiai yang tentu saja mereka punya jamaah ya. Nah, yang terpandang dan dapat memberikan pengaruh langsung ke masyarakat dengan jamaahnya. Jadi di mana-mana itu kalau misalnya sosok sesepuh atau kiai itu biasanya mereka punya jamaah, dan kalau jamaah itu ya takzim ya dengan kiai, dengan sesepuh. Jadi apa saja yang dilakukan sesepuh atau kiai tersebut pasti akan menjadi contoh. Jadi mereka pasti akan bisa mengikuti, dan ini bisa menjadi salah satu faktor kedekatan dengan tokoh masyarakat yang terpandang gitu, bisa membuat atau menambah pengaruh salah satu paslon bisa naik persentasenya. Nah, kemudian ada kesantunan dari personal paslon dalam berpolitik. Jadi attitude dari paslon itu juga sangat diperhatikan, apalagi saat ini masyarakat lebih pintar. Jadi hal-hal yang sangat simpel atau hal-hal yang kecil yang terkadang dilupakan itu bisa menjadi satu hal yang sangat penting masyarakat, karena masyarakat sekarang semakin kritis dengan pemerintahan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi ada prosentase di mana masyarakat belum menentukan pilihan. Satu, belum meratanya sosialisasi dari KPU yang merata di daerah. Jadi mungkin karena di masa pandemi kemudian kemarin ada keterbatasan, ada lockdown, ada karantina dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang membuat belum merata sosialisasi, apalagi sekarang kita juga diberlakukan untuk
kembali jaga jarak, social distancing dan lain-lain, tentu saja dengan peraturan-peraturan protokol kesehatan. Jadi mungkin ini menjadi salah satu kendala kenapa belum merata di daerah dan ini perlu segera dilakukan. Kemudian tim ses dari masing-masing paslon belum melakukan sosialisasi. Jadi kurang rata, mungkin mereka sedang sibuk untuk mempersiapkan menjadi pemimpin di Purworejo. Jadi mereka mungkin akan melakukan sosialisasi, tapi memang kalau sampai saat ini yang sudah kita survei memang masih kurang merata. Jadi wajar jika mereka masih belum menentukan pilihan. Kemudian masyarakat kurang berminat dengan perpolitikan karena masyarakat sekarang lebih fokus ke pemulihan ekonomi di masa pandemi. Jadi mereka lebih memikirkan gimana ya ekonomi mereka di kemudian hari, apalagi kita sudah pada gelombang yang kedua ini yang mudah-mudahan kita bisa beradaptasi dengan pandemi atau gelombang kedua ini, mudah-mudahan bisa dijalani dengan baik dan ini masyarakat masih tetap fokus memikirkan ekonomi mereka di masa pandemi. Jadi kurang tertarik dengan politik dan mereka berpikir siapa saja nanti yang jadi, yang penting bisa mengayomi mereka, bisa mendampingi mereka. Lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa foto. Jadi ini membuktikan bahwa kita juga mengunjungi beberapa orang yang mungkin sedang berkumpul, kemudian di pasar-pasar, kemudian beberapa elemen masyarakat. Jadi apa yang tadi kita sampaikan ini sudah melalui proses yang luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa juga menjadi salah satu contoh ya, salah satu cara untuk salah satu paslon bisa menaikkan reputasinya, bisa menaikkan prosentasenya. Gitu. Masih ada foto berikutnya. Nah, ini kita lihat kita juga ada di desa-desa, di pasar, kemudian di rumah penduduk. Nah, ini kemudian ada di beberapa perkumpulan juga. Jadi kita mensurvei satu persatu, bertanya tentang kedekatan paslon kepada masyarakat, kemudian kepedulian pemimpin yang saat ini mungkin sedang menjabat seperti apa, dan mereka ini bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan untuk bisa menjadi ini ke depan ya, ketika mereka menjadi paslon di Pilkada 2020 untuk Purworejo. Nah, masih ada lagi ya. Nah, ini. Jadi dengan pemaksimalan data yang ada yang digunakan, tadi kita sebagai acuan untuk pergerakan sebagai strategi untuk menentukan peluang mana yang harus diambil, juga cara menyikapi dari peluang tersebut diimplementasikan. Ini sebuah program nyata yang dirasakan masyarakat. Jadi untuk mendapatkan simpati juga suara yang terbaik dari masyarakat, tadi sebagian dari unek-unek masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang bisa menambah prosentase dan juga bisa mengurangi minat masyarakat terhadap pilkada dan juga mengurangi masyarakat untuk empati atau simpatik terhadap salah satu paslon di Purworejo. Terima kasih. Saya cepat banget ya ngomongnya ya. Tapi minimal udah paham ya apa maksudnya, apa yang membuat masyarakat di Purworejo ini puas dengan kepemimpinan, kemudian apa yang membuat mereka masih merasa tidak puas atau barangkali ada yang tidak peduli. Nah, itu mungkin nanti bisa menjadi acuan untuk paslon bisa memperbaiki baik itu dari attitude dan lain-lain yang mungkin biasanya masyarakat lebih akan lebih terbuka, lebih menyukai yang mereka bisa dekat dengan masyarakat, bisa mendampingi atau menemani di masa pandemi ini. Terima kasih untuk teman-teman pers. Kemudian untuk perwakilan dari UMKM yang saya yakin ini memang terdampak sekali. Mudah-mudahan untuk pemerintah atau pemimpin ke depan bisa menjadikan UMKM ini salah satu. Jadi misal nih, kalau di pemerintahan atau di mana-mana itu ada kegiatan, gunakan produk-produk UMKM untuk souvenir, untuk kayak ya konsumsi dan lain-lain, semuanya menggunakan produk UMKM. Jadi bisa beli produk Indonesia gitu ya. Sukses selalu. Kemudian untuk perwakilan dari pasar, mudah-mudahan
dengan pandemi yang seperti ini tetap bisa stabil untuk penjualan dan lain-lainnya, dan organisasi-organisasi yang ada di Purworejo mudah-mudahan semakin kuat dan bisa bersama-sama mengawal Pilkada 2020. Terima kasih, saya Krisna Dinata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dipastikan atau seberapa yakin bahwa responden-responden itu tidak berafiliasi dengan pasangan tertentu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, seberapa besar kira-kira sepertinya dari tadi di hasilnya tidak disinggung soal potensi politik uang, dalam artian ada kemungkinan politik itu kalau terjadi terutama bila dari pemilihan lah. Kira-kira seberapa besar pengaruh politik uang terhadap keterpilihan pasangan calon itu? Oke, terima kasih dari Kedaulatan Rakyat. Monggo silakan. Ini ada yang mau menjawab. Ya, terima kasih waktunya. Saya di sini mewakili dari LSI untuk bagian lapangan untuk pengolahan data. Dari pertanyaan tadi, yang pertama, bagaimana dari 3.200 responden itu ada yang berafiliasi dengan partai atau paslon salah satunya. Karena kita sampling itu berdasarkan random system, jadi kita pengambilan samplingnya itu di masyarakat tidak ditentukan dari kita. Jadi benar-benar pure itu dengan mekanisme LSI untuk mengambil survei data di masyarakat secara pengambilan. Terus dari data itu kita olah untuk menjadi sebuah rumusan ini tadi. Itu yang dihasilkan. Untuk masalah money politik uang, di sini kita dari LSI melakukan survei tahap pertama ini. Jadi kita sebagai pengenalan, sebagai tolak ukur paslon terlebih dahulu. Jadi kita membantu dari ketiga paslon itu sebagai tolak ukur mereka untuk melangkah ke depannya itu seperti apa, sebagai bahan acuannya. Nah, ini yang kita lakukan untuk sekarang. Untuk hal survei ini masih sangat lunak sekali. Jadi masih bisa ada perubahan yang sangat besar. Soalnya kenapa? Dari data tersebut ini masih data dari masyarakat. Bisa aja ini berubah drastis. Soalnya dengan adanya money politik uang atau tim kampanye yang bergerak, ini sangat dinamis untuk ada pergerakan data tersebut. Itu dari saya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin itu saja. Dari survei itu dari 16 kecamatan kita ambil akar N per satunya per desa, itu rata-rata itu per desa setiap kecamatan itu bisa dikatakan hampir, kalau 25 desa kita ambil 6 desa untuk random sistemnya. Kalau ada yang 50, kalau di Purworejo itu ada sekitar 495 kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah, saya pastinya saya lupa datanya. Itu kecamatan desa itu sekitar hampir berapa kemarin dari rumus ada Pak, saya kurang memasukkan totalnya 3.200 responden itu 16 kecamatan semua Purworejo itu dapat dari ujung ke ujung itu semua dapat. Itu saja, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Itu seperti tadi disampaikan, memang dinamika politik luar biasa, bisa bergerak di luar dugaan kita. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa sekali dari Kedaulatan Rakyat, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Selamat siang. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Ada lagi satu, Mas, bisa? Oke, silakan. Oke, saya mendilanjuti Pak. Kita LSI di sini melakukan random system karena kita juga ada keterbatasan dari tim. Ada beberapa daerah yang kita melakukan survei di Jawa Tengah sendiri. Untuk daerah-daerahnya mohon maaf kita nggak bisa menyebutkan satu persatu karena itu ada kode etik dari kita sendiri, kita ada SOP-nya sendiri. Jadi mana daerah yang harus kita follow up sebagai kebutuhan, mana daerah itu yang kita tidak melakukan survei. Itu saja Pak, terima kasih.
Saya kira untuk pemaparan siang hari ini saya cukupkan. Saya mewakili dari LSI berterima kasih kepada pihak media, pihak warga yang dilibatkan di sini untuk pemaparan hari ini. Terima kasih waktunya.